Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari 2X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 sama dengan 0, maka tentukan nilai dari... Nah, di sini saya punya 6 soal ya, Dek ya. Kita akan kerjakan satu persatu bersama-sama. Kita mulai dari soal yang A, ya. Untuk soal yang A, 2X1 ditambah 2X2. Berarti 2 di sini bisa kita keluarkan, ya kan? Jadinya nanti 2 kali dalam kurung X1 ditambah X2. Nah, untuk X1 ditambah X2, X1 ditambah X2 itu rumusnya adalah min B per A. Nah, ini jangan sampai dilupakan. Ya, Dek ya. Harus dihafalkan. Coba kita cek kembali persamaan kuadratnya. Nah, berarti di sini A-nya sama dengan 2, lalu B-nya 4, ya kan? C-nya min 1. Sehingga nanti X1 ditambah X2, ya, sama dengan min B per A. B-nya sama dengan 4, berarti min 4. Ya kan? Dibagi dengan A. A-nya sama dengan 2. Berarti min 4 per 2 sama dengan min 2. Ya, kita masukkan ke sini. 2 kali dalam kurung X1 plus X2. Ini akan sama dengan 2 kali dalam kurung min 2. Ya, 2 kali min 2 sama dengan min 4. Nah, ini adalah penyelesaian soal yang A. Sekarang soal yang B. X1 pangkat 2 kali X2 pangkat 2. Ya, pangkatnya sama. Karena pangkatnya sama berarti bisa kita keluarkan. Ya, X1 kali X2 pangkat 2. Jadi kalau X1 kali X2 itu rumusnya adalah C per A. Ya, jadi kalau akar-akarnya dijumlahkan itu rumusnya adalah min B per A. Ya, nanti kalau akar-akarnya dikalikan rumusnya adalah C per A. Coba kita masukkan angkanya ya. Berarti X1 kali X2 di sini sama dengan C-nya min 1, lalu A-nya 2. Nah, min 1 per 2 sama dengan min setengah. Kita kembalikan ke sini ya. X1 kali X2 pangkat 2 ini sama dengan min setengah pangkat 2. Nah, min setengah pangkat 2 itu sama dengan 1 per 4. Ya. Kemudian yang C. X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Ini sama dengan X1 ditambah X2 pangkat 2 dikurangi 2 kali X1 kali X2. Nah, rumus ini asalnya dari mana? Dari bentuk aljabar yang dulu pernah kita pelajari di kelas 7, ya, Dek ya. Oke, kembali kita akan ke masa lalu, ya. Nah, kalau saya punya bentuk aljabar A plus B pangkat 2, itu kan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, ya kan, ditambah 2AB. Berarti nanti kalau yang ditanyakan itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, berarti 2AB ini kita pindah ruas ke kiri, ya kan. A plus B pangkat 2 dikurangi 2AB. Ini akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti kalau X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2, yang jadi A-nya itu adalah X1, lalu yang jadi B-nya itu adalah X2. Nah, rumusnya nanti jadi seperti ini, ya. Oke, berarti X1 ditambah X2 sama dengan min 2. Nah, ini berarti min 2 pangkat 2, ya. Dikurangi 2 kali min setengah. Min 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya, min 2 kali min setengah sama dengan plus 1. Nah, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Oke, ini adalah penyelesaian soal yang C. Sekarang kita ke soal yang D. Ya, 1 per X1 ditambah 1 per X2. Penjumlahan pecahan berarti kita samakan penyebutnya. Ya, jadi kita kalikan dulu X1 kali X2. Kemudian kita cari pembilangnya. X1 kali X2 dibagi X1 ya sama dengan X2 ya. Ini karena plus, di sini juga plus ya. Nanti kalau di sini minus, ini juga minus. Jadi ya, X1 kali X2 dibagi X2, nah dapatnya adalah X1. X2 ditambah X1 itu kan sama dengan X1 ditambah X2, ya kan? X1 ditambah X2 sama dengan min 2. Kita letakkan sini. Kemudian X1 kali X2 itu kan sama dengan min setengah, ya kan, kita letakkan sini. Nah, negatif dibagi negatif jadinya positif. 2 dibagi setengah sama dengan 4, ya kan, atau 2 kali 2 per 1. Nah, ini sama dengan 4. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang E. X1 ya, X1 min 2 kali X2 min 2. Ini tinggal kita kalikan 1 per 1. Nah, seperti ini ya, min 2 kali X2, kemudian min 2 kali min 2. Yuk kita kerjakan sama-sama ya. Kalau kita kalikan 1 per 1 berarti X1 kali X2
ya kan? Min 2x1 min 2x2 plus 4. Ya. Di sini ada min 2, kemudian di sini juga ada min 2, berarti bisa kita keluarkan. X1 kali X2, min 2-nya kita keluarkan. Nah, di sini X1 ditambah X2 plus 4, ya. Berarti kembali kita masukkan X1 kali X2, ini sama dengan min setengah, ya kan? Min 2 kali min 2 ditambah 4. Nah, berarti ini sama dengan min setengah ditambah 4 sama dengan berapa? 7 1/2. Oke, ini adalah penyelesaian soal yang E. Sekarang kita ke soal yang F. X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Nah, ini mirip seperti X1 pangkat 2 ditambah X1 pangkat 2, ya kan? Karena di sini pangkatnya 3, maka yang di depan sendiri ini pangkatnya juga pasti sama dengan 3, ya. X1 ditambah X2 pangkat 3. Masih ingat X1 ditambah X2 pangkat 3 itu rumusnya apa? Atau di sini kalau saya punya bentuk aljabar ya, A plus B pangkat 3. Nah, itu kan rumusnya adalah A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2 kali B, ya kan? Ditambah 3AB pangkat 2 ditambah B pangkat 3. Nah, maka kalau saya punya bentuk A plus B pangkat 3, ya, ditambah B pangkat 3, nanti jadinya apa? Saya tulis ini ya. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3. Maka 3A pangkat 2 kali B ditambah 3AB pangkat 2 ini seluruhnya kita pindah ruas ke kiri, ya kan? Jadi ini A plus B pangkat 3 dikurangi 3A pangkat 2 kali B dikurangi 3AB pangkat 2, ya. Nah, sekarang A-nya jadi X1, B-nya jadi X2. Berarti dikurangi 3X1 pangkat 2 kali X2, ya kan, dikurangi 3X1 kali X2 pangkat 2. Sampai sini bisa dipahami ya. Coba, di sini ada 3X1 pangkat 2 kali X2. Di sebelahnya ada 3X1 kali X2 pangkat 2. Berarti nanti X1 dan X2-nya itu bisa kita keluarkan. Tentunya 3-nya juga bisa kita keluarkan. Ya, berarti X1 ditambah X2 pangkat 3, ini langsung aja dikurangi 3 X1 ya kali X2 kali dalam kurung X1 ditambah X2. Ya, coba ini kita kalikan masuk ya. Nah, ini kita kalikan masuk. Min 3X1 kali X2 kali X1. Dapatnya nanti min 3X1 pangkat 2, ya kan? Jadi kalau kita kalikan masuk ya, dapatnya nanti akan sama dengan min 3X1 pangkat 2 kali X2. Nah, ini sama, ya kan? Lalu ini kalau kita kali masuk ya, min 3X1 kali X2 kali X2. Berarti nanti dapatnya adalah min 3X1 kali X2 pangkat 2. Karena di sini ada X2 ketemu dengan X2. Nah, ini sama dengan yang di atasnya ya. Kembali ke bentuk semula. Kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan, ya kan? X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 itu kan sama dengan berapa tadi? Min 2, ya kan? Berarti ini min 2 pangkat 3 dikurangi 3 ya kali 1/2. Kali min 1/2. Nah, ini min 1/2. Jadi kalau saya tulis di sini ya, biar nggak lupa, X1 ditambah X2 itu kan sama dengan min 2. Lalu X1 kali X2 itu sama dengan min setengah. Nah, ini. Jadi min 3 kali min setengah dikalikan min 2. Nah, ini X1 ditambah X2 sama dengan min 2. Jelas ya, Dek ya? Min 2 pangkat 3 berarti kita mengalikan min 2 sebanyak 3 kali, hasilnya sama dengan min 8. Lalu di sini ada min ketemu min plus, ya kan? Plus ketemu minus lagi ya berarti jadi minus. Nah, ini tetap ini ya minus berarti. Coba berarti 3 kali setengah kali 2. Kalau setengah kali 2 itu kan sama dengan 1. Berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, min 8 min 3 sama dengan min 11. Oke, ini adalah penyelesaian soal yang F. Baiklah adik-adik, demikian tadi adalah pembahasan soal-soal berkaitan dengan akar-akar persamaan kuadrat ya. Apabila ada kesulitan, ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya.